Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rehan Rengga, NIM 2521121 akan mendemokan tentang sistem atau program yang saya gunakan dalam proyek jurnal saya tentang sistem informasi pelayanan apotek berbasis web. Baiklah, sebelum menjalankan aplikasinya, kita harus menghidupkan SAM dulu, lalu men-start pada Apache dan MySQL. Lalu kemudian dibuka browser. Sebelumnya saya harus letakkan file saya ke dalam htdoc, lalu dipanggil melalui browser. Adapun dalam htdoc saya meletakkan nama filenya yaitu Sistem Informasi Penjualan Apotek. Lalu kita enter. Lalu jika ini masuk ke dalam sistem, kita harus memasukkan username dan password. Jika belum memiliki username dan password, maka kita tidak akan bisa masuk. Di sini saya memiliki username Ray dengan password, lalu login, lalu dia berhasil masuk ke dalam dashboard dari sistem apotek yang saya gunakan. Di sini ada nama pengguna yang sudah masuk ke dalamnya, yaitu saya sendiri, Rehan Rengga. Lalu ini adalah menu dashboardnya, ada tentang statistik pendapatan penjualan hari ini, penjualan Anda bulan ini, dan kadaluarsa bulan ini, supplier. Lalu di sebelah kiri ada menu dari dashboard sampai dengan logout. Lalu misalnya di sini ada data. Dalam data ini ada data obat. Ini adalah data obat yang sudah tersimpan di dalam database. Jika ingin menyimpannya atau menambah data obat baru, kita hanya perlu menambahkan tambah data, lalu mengisi nama obatnya, eh, supplier, kategori, satuan, lalu harga beli, harga jualnya, tanggal kadaluarsa, lalu stok, kemudian disimpan. Jika sudah simpan, maka nanti datanya akan tersimpan ke dalam database seperti yang ini tadi. Ini baru saja saya masukkan, itu buat Drex. PT Apotek ini dengan harga 10.000, 12.000, stoknya 98. Lalu di dalam menu data ini masih ada data lain, yaitu data supplier, yaitu data supplier yang menjadi penyuplai obat-obatan tersebut. Ini saya masukkan dua, yaitu PT Kimia Farma dan PT Apotek K24. Lalu ada data satuan, yaitu satuan yang digunakan dalam obat tersebut seperti botol, pieces, strip, saset, tube, ampul, vial, dan kapsul. Lalu ada data kategori, yaitu kategori tentang obat-obat tersebut, mulai dari bebas, makanan, minuman, sampai dengan vitamin. Selanjutnya ada transaksi, yaitu tentang penjualan. Ini adalah data transaksi atau data penjualan sudah tersimpan dalam database. Misalnya kita ingin menambah data baru, pertama kita cari dulu menu obatnya. Misalnya kita akan membeli Promax, pilih, lalu masukkan kuantitinya, misalnya 3, diskonnya misal 10%, lalu kita tekan beli, maka dia akan tersimpan nama produknya Promax dengan harganya 13.000. Kita beli 3 dengan diskon 10%, maka dia totalnya menjadi 35.100. Lalu kita tinggal bayar. Jika kita bayar 36.000, maka kita tinggal simpan transaksi. Ini adalah menu apanya, maka dia akan memberikan struk seperti ini, dan datanya akan tersimpan ke dalam database seperti ini. Dimana yang tadi kita beli adalah nama apotekernya itu saya sendiri, dengan total penjualan 35.000, dengan tunai 36.000, kembalinya 900. Dan dia akan bertambah ke dalam menu dashboard, mana penjualannya menjadi 58.000. Lalu ada laporan, seperti ada laporan penjualan,
laporan kadaluarsa, statistik penjualan, dan laporan stok. Lalu ada menu user. Di sini ada nama-nama pengguna yang sudah terdaftar. Di sini misalnya saya memiliki dua akun. Yang pertama ada Rehan dan juga ada Ray. Yang satu sebagai apoteker, satu sebagai admin. Misalnya yang Ray ini kita akan ubah datanya. Di sini misal status saya adalah admin, saya ubah dia menjadi apoteker saja. Seperti tadi ini bisa kita ubah lalu kita save change, maka datanya akan berubah. Lalu ada menu pengaturan, yaitu tentang pengaturan nama dari apotek, nomor teleponnya, alamat, informasi, dan data obatnya seperti terbuka dan tutup. Baiklah, mungkin cukup sekianlah penjelasan saya tentang sistem atau program yang saya gunakan dalam jurnal saya tersebut. Jika ingin keluar dari sistem, maka tinggal dipilih menu logout, lalu tekan logout, dan dia akan kembali ke menu login ke dalam sistem. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang program atau project yang saya gunakan. Adapun salah dan janggal, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.